Ya, selamat sore para pemirsa TVRI Sumut. Salam sejahtera bagi kita semua dan umat Konghucu yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Untuk itu, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada umat Islam di bulan suci Ramadan ini. Dan juga kepada umat Hindu, saya mengucapkan selamat menjalankan hari suci Nyepi. Dan bagi umat Konghucu, juga saya ucapkan selamat merayakan hari Cengbeng atau yang disebut dengan hari tanpa api dan asap dan makanan dingin. Terimalah salam dari saya, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tien. Saya William Laksamana, senang sekali kita berjumpa lagi dengan Anda pada hari ini dalam acara Mimbar Agama Konghucu bersama Majelis Tinggi Agama Konghucu Sumatera Utara. Pada episode ini, kali ini kita akan mengupas topik tentang makna Hari Cengbeng atau persembahyangan leluhur yang akan jatuh pada tanggal 5 April 2023 tahun ini. Baiklah pemirsa, yang saya muliakan, telah hadir narasumber kita di studio, Ketua Majelis Agama Konghucu Sumut, Bapak Canglau Muslim Linggo, dan Bidang Pendidikan Matakin Sumut, JS Kristi, yang akan menemani kita berbincang-bincang selama 1 jam ke depannya. Baiklah pemirsa, marilah kita langsung menyapa narasumber kita, Pak Muslim dan JS Kristi. Apa kabarnya? Baik, kabar baik. Wita Tong Tien, para Tauchin semuanya. Kabar baik. Iya. Wita Tong Tien, para pemirsa setia TVRI, terimalah salam dari kami. Salam kebajikan umat Konghucu. Sancai. Ya. Sebelum kita memulai perbincangan ini, saya persilakan JS Kristi untuk bisa membawakan doa ya, persembahyangan Cengbeng untuk arwah umum. Saya persilakan JS Kristi untuk membacakan doa tersebut. Baik, terima kasih. Para pemirsa setia TVRI, saya akan membawakan doa persembahyangan Cengbeng. Surat doa persembahyangan Cengbeng untuk arwah umum dan leluhur. Kehadirat Huang Tien Sangti yang Maha Agung di tempat yang Maha Mulia dengan bimbingan rohani Ceseng Kongce, penyertaan para senming dan restu segenap leluhur cincai. Puji dan syukur kami naikkan, Tien telah berkenan kami berhimpun bersama pada hari Cengbeng, hari yang gilang gemilang dan suci ini. Kami laksanakan upacara pengenangan dan penghormatan bagi para arwah leluhur, orang tua maupun saudara kami yang telah mendahului. Kami panjatkan doa, semoga Tien berkenan menerimanya di dalam cahaya kemuliaan kebajikan, sehingga damai, tenteram, dan abadi boleh besertanya. Diperkenan pula kami naikkan hormat kepada yang kami hormati, malaikat bumi, Fute Cheng Sen, yang selalu menjadi perawat bagi kehidupan di semesta alam dan di atas dunia ini, atas segenap kasih dan perawatan yang telah diberikan atas kehidupan di muka bumi ini, maupun bagi para arwah leluhur, orang tua maupun saudara kami yang telah mendahului itu. Penghormatan ini boleh menjadi pendorong semangat bagi kami untuk selalu berperilaku luhur dan mulia, sebagaimana Tien firmankan pada makna nama yang kami hormati Fute Cheng Sen, bahwa kebahagiaan atau rahmat Fu dan kebajikan Te adalah merupakan kesatuan, kemanunggalan yang tak terpisahkan. Para arwah leluhur, orang tua dan saudara kami yang telah jauh, pada hari Cengbeng, hari yang gemilang dan suci ini, terimalah hormat kami. Kami kenangkan bersama masa-masa lampau para leluhur yang telah mendahului kami sebagai peletak dasar peradaban dan penerus kehidupan ini. Kami yakin segala hal yang mulia ini telah terbit dari kebajikan, berbuah dari pengorbanan dan pengabdian para leluhur.
Kami hayati pula ayat suci yang tersurat dalam kitab Sabda Suci Lun-i. Cengce berkata, hati-hatilah pada saat orang tua meninggal dunia, dan janganlah lupa memperingatinya, sekalipun telah jauh. Dengan demikian, rakyat akan kembali tebal kebajikannya. Lun-i 1 ayat 9. Nabi Kongce bersabda, kalau aku tidak ikut sembahyang sendiri, aku tidak merasa sudah bersembahyang. Lun-i 3 ayat 12. Sungguh hal ini patut dan wajib kami kenang, kami hayati dan kami suri tauladani hingga menjadi pedoman dan teguh di dalam iman, dalam menghadapi tantangan dan segenap kewajiban hidup. Saat ini semuanya kami sajikan dengan setulus hati dan sepenuh kebajikan akan persembahan dan pernyataan bakti kami. Semoga semua ini para leluhur berkenan menerimanya sebagai pernyataan hormat dan kenangan suci kami. Kami yakin Tien telah berkenan memberikan tempat yang damai dan abadi bagi para leluhur dan saudara yang telah mendahului kami. Cincai, sembah dan sujud kehadirat Huang Tien. Semoga dijauhkan hati kami dari segala kelemahan, dari sifat keluh gerutu kepada Tien, dan sesal penyalahan terhadap sesama, senantiasa tekun belajar hidup benar dari tempat rendah ini, terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhlah iman kami, yakin Huang Tien senantiasa menjadi penilik, pembimbing, dan penyerta dalam kehidupan kami. Maha besar Tien Khalik semesta alam, Tien senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti, Wei Tian You Te Sancai. Medan 21 Maret 2003, dinaikkan oleh J.S. Christie. Baik, saya kembalikan pada MC. Ya, terima kasih pada J.S. Christie yang telah membacakan doa dengan hikmat ya. Saya merasakan doa itu sangat bagaimana mengenang arwah leluhur kita atau saudara-saudara kita yang telah mendahului kita ya. Mungkin dari arti dari doa ini mungkin dari Pak Changlau bisa menjelaskan secara singkat apa makna dari doa tersebut ya. Baik, Saya terima persilakan. kasih MC, Wita Tong Tien, para pemirsa di TVRI, dan dimanapun Anda berada. Yang mana pada hari Qingming ini, itu adalah hari kalau di Islam tadi ya seperti kita lihat tadi, bulan suci Ramadan, ya berpuasa. Hindu tadi yaitu Nyepi. Jadi di Konghucu ini dia ada juga, inilah hari Pati Geni. Jadi Jin Yin, Jin Fo. Jadi tidak menyalakan api, tidak adakan asap. Ditambah satu lagi yaitu namanya Han Se Jue. Han itu adalah dingin. Jadi hari dingin, makanan dingin itu kita makan nih. Kenapa? Karena tadi api nggak boleh dinyalakan sama tidak ada asap. Dengan mengingat nanti itu ada peristiwa Qingming tadi, nanti mungkin akan dijelaskan kalau ada waktu oleh J.S. Christie nanti tentang Jie Tui tadi. Di situ alkisahnya. Pada episode 1 pernah diceritakan, maka di sini akan kita ulangi sedikit nanti. Jadi kembali ke makna doa persembayangan Qingming. Jadi persembayangan ditambah persembayangan Qingming, yaitu persembayangan kepada leluhur, ya sama arwah-arwah umum tadi. Bukan sembahyang kuburan. Kuburan itu diziarah. Jadi banyak mengucapkannya salah. Itu katanya sembahyang kuburan. Jadi bukan sembahyang kepada leluhur atau ziarah kuburan. Dalam hal ini, penekanan dan yang kita mohonkan dari doa tadi, yaitu kepada orang tua kita atau kakek kita tadi. Nah, di sini ada sabda Nabi tadi, Zhengzhe tadi, dia mengatakan, hati-hatilah, jadi dia mewanti-wanti kita. Saat orang tua kita meninggal dunia, maka kita jangan lupa untuk ya memperingatinya. Nah, memperingatinya itu hari sembahyang. Nah, inilah karena dia sudah lama disatukan, nanti cerita juga akan disambung nanti. Itu dibikin di hari Qingming. Namun di hari meninggalnya itu bisa juga kita adakan
sembahyang di rumah atau Mungkin di tempatnya. dari saya mau bertanya sih kepada Pak Muslim, kenapa harus berhati-hati kepada waktu orang tua kita meninggal dunia? Karena itu adalah saat duka, berduka cita. Jadi jangan lagi pakaian kita, maka itu orang Tionghoa tuh nengok, dia ada tahu. Kalau sebelah kiri, Lansoni, laki ada yang di peniti goni, ya? peniti, bukan peniti, goni itu goni. Oh, goni ya. Goni Yang itu, dipotong ya? dipotong kecil itu. Sebetulnya kalau zaman dahulu tuh pakai baju goni malahan, karena sedih. Karena sekarang sudah modern, dipotong kecil, tanda kiri, bapak, kanan ibu. Nanti baru sesuai tingkatannya, nanti baru warna-warnanya sampai cicit merah nanti. Berarti yang tangan kiri, Kiri. bapak ya? Iya, Tangan kanan Ibu. ibu ya? Nansoni yu kan. Itu ada artinya juga Ada berarti artinya. ya? Nah, dan warna ada arti. Jadi bisa nampak dari tingkatan berapa dia. Ya. Dari tingkatan anak ya? Iya, 1, iya. 2 sampai Iya, seterusnya. iya bisa ya? nampak itu. Ya. Nah, jadi berhati-hati, sudah itu pakaiannya tadi. Malah rambut sampai tidak disusun, tidak boleh dipangkas. Pada zaman dahulu, itu sampai bertahun-tahun. Kalau sekong itu, orang kaya tuh, termasuk tuan tanah, dia 6 tahun di kuburan Konghucu itu. Yang lain setahun atau 2 tahun. Sehingga itu menjadi perkampungan. Itulah makanya ada Sankong tadi di Cifu. Ya, di Tiongkok itu tadi. Jadi ada perkampungan Konghucu, makam Konghucu, dan ada tempat ibadah itu. Ya, jadi maksudnya itu. Jadi begitulah kita hati-hati sehingga kita tidak ceroboh, tidak menyanyi apa yang sekarang kita lihat berpesta pora, malah dibikin festival. Ada lagi yang salah di Taiwan, maka dibikin nyanyi macam-macam. Nah, itu sudah nggak benar menyalahin. Kita tidak merenung ya, Iya, apa tidak perjuangan dari orang tua leluhur kita ya sebenarnya. Benar. Nah, inilah maka itu disebut hati-hati tadi. Sehingga sekalipun dia sudah jauh walaupun sudah meninggal. Nah, inilah sudah meninggal jauh tadi biar serentak dibikin cengbeng ini. Cengbeng nanti ada alkisahnya juga. Maka itu berkumpullah dia anak cucunya semua jadi satu kampung, satu tempat di mana orang tuanya tadi dimakamkan di situ. Sedangkan hari raya hari besar lain bisa di keluarga masing-masing. Nah, inilah maka dia bilang ya, walaupun jauh tadi. Dengan demikian kita merasa sebagai rakyat, wah kita iman, kita tebal, anak cucu kita pun merasa tebal, masyarakat melihatnya pun bisa tebal. Nah, momen inilah membuat sauri teladan bagi semua umum dan anak cucu dan orang lain. Nah, kesempatan ini berarti bisa menambah sebuah Ikatan keramaian. ya? Iya, dan Ikatan keramaian di keluarga. kampung itu atau di suatu daerah tadi, sehingga momen ini bisa menambah untuk seperti ini yang dibikin yang lain-lain tadi, acara lain-lain tadi. Jadi kesatuan dan persatuan itu nampak. Nah, kembali Nabi Konghucu tadi dia bersabda, kalau tidak pulang kita sendiri sembahyang atau si A, si B, tolonglah ini saya kirim uang ini, tolong sembayangkan itu kakek lur atau bapak mah. Rasanya saya tidak sembayang, dia bilang. Tidak ada mengadakan persembayang, tidak ada merasa bersyukur kepada orang tua kita. Nah, inilah maka tuh Nabi Konghucu dia bilang, saya merasa tidak ada merasakan persembahyangan kalau tidak sendiri. Nah, kalau tidak menyembayangkan atau tidak melakukan sendiri. Jadi hanya titip-titip pesan sama orang lain aja, itu nggak abdol rasanya. Nggak kena di hati. Nah, inilah jadi makna daripada doa ini. Semoga tadi kata-kata suci atau sabda Nabi tadi, dan kita bermohon kepada Tuhan itu bisa berkenan. Maka itu dengan salam kita, Wite Tong Tien tadi. Hanya kebajikan Tuhan Tien berkenan. Jadi kenapa berkenan tadi? Karena kita mengkantong, menggugah langit. Nah, itulah kebajikan tadi. Ya, Kira-kira baiklah. demikian. Terima kasih pada Pak Changlau Muslim. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan ke narasumber yang satunya lagi, kita break sebentar. Saksikan terlebih dahulu ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Ya, baiklah pemirsa. Kita kembali lagi berbincang-bincang bersama narasumber kita seputar Cengbeng. Kepada Yesus Kristi, saya ingin bertanya, apa makna dan nilai luhur dari Cengbeng itu tersendiri? Mungkin bisa dijelaskan dengan contoh juga ya. Terima kasih. Baik pemirsa setia TVRI, ini menarik sekali ya pembahasan kita pada sore hari ini karena mengingat Cengbeng tiap tahun kita laksanakan. Ya. Jadi seperti sudah kita ketahui sebelumnya, Cengbeng itu kan
cing bersih, ming terang. Dalam bahasa Hokkien itu cengki bersih, beng terang, cengbeng. Nah, kenapa bisa disebut cengbeng? Karena pada hari ini kita kan hari ini sudah melihat fenomena ya. Dari tadi matahari kan tidak bersinar cerah ya. Bersinar cerah, Nah, karena ini adalah saat ini kalau bahasa internasionalnya disebut vernal equinox, yaitu di mana equinox itu kan ekuator, garis khatulistiwa, berada di titik nol. Jadi posisi matahari ini berada di titik nol, sehingga karena kita sudah mengakhiri semua musim semi dan pada hari ini akan memulai musim panas. Musim panas, Disebut Chunfen. Nah, Chunfen. iya, makanya mulai pada hari ini orang mulai ke kuburan ya, sembahyang, mau bersih-bersih dulu, membawa Bersih-bersih peralatan kebersihan, Ya. kemudian bersembahyang di sana. Jadi tentu saja maknanya bukan berarti saya melaksanakan sembahyang Qingming ini saya sembahyang mau menyembah kuburannya begitu ya, atau leluhurnya yang udah meninggal kita sembah ya. Bukan berarti Seharusnya seperti gimana? itu. Jadi maknanya adalah itu menyangkut dengan xiao atau berbakti dan Berbakti berbuat pada- kebajikan. Iya, berbakti ya, kepada orang orang tua tua dan ya. leluhur. Leluhur, Kita ya. kan sebagai anak, bagaimana kita menunjukkan rasa bakti? Contohlah saya misalnya bertanya pada Pak Changlao, misalnya kita tidak meminta ini atau apa ya, kalau Pak Changlao misalnya berpulang, apakah Pak Changlao menginginkan anak Bapak untuk datang ke kuburan? Seperti apa? Pasti kan semua orang mau ya. Ya. Apa kita nggak mau kita dikunjungin begitu ya? Ya, Oh, harapan- biarkan aja, orang tua saya itu sudah meninggal, jadi tidak usah dikunjungi ya. Ya, Nah, seperti jadi kita punya- orang tua kita hidup ya, Iya, gitu ya. kita masih hidup aja, kita mau Masih dikunjungin. pengen dikunjungin, Iya, apalagi- diajak ngobrol gitu Iya, ya, bawakan begitu. sesuatu. Iya, terus Ya. berikutnya adalah bermakna yaitu kebersamaan. Kebersamaan. Kebersamaan itu silaturahmi ya, biasa kita dengar sehari-hari silaturahmi. Silaturahmi itu begini, kita Imlek, kita merayakannya dimanapun bisa. Jadi ada yang nggak pulang ya, misalnya, saya merayakan di luar negeri aja ya, atau di kota mana di Indonesia, saya nggak perlu pulang. Tapi kalau sembahyang kuburan, tadi kan suatu di ayat di doa tadi kan ada, Ya. Nabi Kongce mau sendiri untuk bersembahyang secara pribadi turun ya. Ya. Nah seperti itu juga, makanya terbawa sampai sekarang. Walaupun kita ke luar negeri kemana, kalau Cengbeng itu masih kalah dengan Imlek dan hari-hari lain ya. Ya. Pasti kalau Cengbeng semua Lebih datang. spesial gitu Iya, ya. spesial. Harus Semua datang sendiri. ngumpul ya. Nah, Harus datang untuk sendiri. melihat makam dari leluhurnya. Iya, iya. Jadi kan itu termasuk juga dalam ulun atau 5 hubungan relasi. Ya, itu kan hubungan relasi itu ada pemimpin kepada bawahan atau raja kepada bawahan ya zaman Iya. dahulu. Terus orang tua kepada anak, Orang tua suami kepada istri, sahabat Fu Yu kepada Tie, kawan sejati. Nah, Pen Yu Yu di Sing. hubungan itu bisa dilihat, kita bisa lihat. Kalau sudah ada yang meninggal, salah satu dari kita misalnya suaminya sudah meninggal, berarti dia tetap tetap setia walaupun sudah meninggal, iya kan? Dia tetap mengenang akan kebaikan dari Temannya orang itu ya, tersebut, orang iya, tersebut atau ya. orang tuanya. Itulah sebagai laku bakti kita. Itu. Intinya seperti itu dari saya. Mungkin bisa saya sedikit simpulkan, berarti Cengbing itu momen di mana anak-anak atau kerabatnya itu merenung gitu ya, mengingat kembali masa lalu, mungkin masa kecilnya bersama orang tuanya, Reuni bagaimana lah. Iya, ada reuni lah, ya, istilah reuni, sekarang reuni ada ya. nostalgia ya, Iya, cerita-cerita begitu. lucu mungkin dulu Iya. pas bandel Iya, didisiplinkan ya melepas mungkin. kerinduan lah, Ya. gitu, zaman Jadi sekarang. hal-hal yang baik mungkin yang lebih ditonjolkan ya. Iya. Cerita-cerita. Tapi kan kita disatukan pada hari ini karena setiap orang kan tanggal meninggalnya berbeda. Ya. Lain yang dilaksanakan di rumah, lain yang secara serentak. Jadi meriah lah begitu. Lebih meriah, Iya. bisa makan bersama, Iya benar. bisa ngobrol, Benar. menanyakan keadaan yang gimana Iya, gitu ya. begitu. Kan ketika kita melaksanakan Cengbing kita membawa juga makanan kan Iya. untuk di Dari mana tempat Udah. masing-masing berasal gitu ya. Iya, gitu. Kayak reuni akbar lah kalau kita bisa bilang Iya. bahasa Iya. kerennya ya. Iya. Iya, sangat
Berarti nilai-nilai dari Cengbing ini sangat-sangat luhur ya tentunya, karena bisa menyatukan mungkin saudara yang sudah lama nggak pernah ngobrol atau pernah putus karena ada miskomunikasi, bisa saja terjalin Bisa saja kembali di terjalin, situ ya. iya. Makanya kita melihat budaya orang Tionghoa walaupun ada di antara keluarga yang bertengkar, tapi Iya. pada saat Cengbing pasti Cengbing mereka akan harus ke bertemu. situ dia, Iya. Satu untuk- Cengbing, satu Imlek Betul. ya. Tapi kalau Cengbing ini kan semua pasti mau hadir gitu. Iya, iya, iya. Seperti Berarti ada yang- momen-momen yang memang ya baik lah ya untuk sesama gitu ya. Betul. Jadi ya terima kasih pada Yesus Kristi jawabannya yang luar biasa. Tapi saya pernah mendengar ya sebagai generasi milenial, saya sering melihat orang tuh hari-hari tertentu mungkin Caid apa Capgog itu ada sembayang ya, sembayang di jalan, bakar-bakar kertas, uang kertas, rumah-rumahan, dan dengan ada sajian gitu ya, mungkin kayak kue atau teh dan beberapa batang dupa gitu. Iya. Ya. Mungkin dari Pak Muslim bisa jelaskan apa maknanya ya secara singkat gitu. Baik, terima kasih para pemirsa dimanapun Anda berada. Tentang dupa dan bakar-bakar kertas tadi, itulah sebuah budaya adat istiadat kalau yang dilestarikan. Kalau adat istiadat yang dilestarikan yang baik itu jadi baik. Kalau yang kurang abdol itu kita kurangin dan jangan. Karena menyangkut nanti ada beberapa hal yang nanti akan saya jelaskan. Kalau dalam dupa itu, dupa kalau masih bahasa Pali itu masih belum bisa begitu merasa terhayati lebih dalam. Kalau bahasa Mandarin itu siang. Siang itu adalah harum. Tan siang. Jadi harumnya kayu gaharu Dari atau hio itu cendana. sendiri ya? Hio itu sendiri tadi. Jadi dengan hio siang tadi, kita bakar tadi, dengan keharuman ini, doa kita seperti tadi, dia dibawalah ke atas membumbung. Itulah makanya menaikkan doa tadi. Semoga diterima di yang Maha Kuasa tadi. Kalau hio, berarti hio itu sendiri Mengandung hawa energi kita hawa positif. energi positif ya. Dan Iya. doa-doa kita juga mungkin Semoga bisa terbawa naik terbawa bersamanya. ke atas ya. Itu dengan harapan tadi. Namun dia kembali kebajikan kita. Maka itu salam kita wite tong tian, hanya kebajikan Tuhan tian berkenan. Ini perbuatan kita. Nah, sedangkan ada juga sebagian orang pakai menyan. Menyan itu untuk dunia alam Ya. yang lain lagi. Saya Sedangkan pernah kita tadi alam yang lebih tinggi lebih atas tadi ya, cendana sama gaharu tadi. Jadi kalau menyan itu ke bawah dia semua. Nah, untuk kalau ya ada yang semayang-semayang di bawah, Ya, saya sering ya. melihat Nah, di itu yang tadi rumah-rumah datuk ya, iya, mungkin. tadi bilang di pinggir jalan ya, itu. atau Dia tidak akan arwah gentayangan. Iya, Ya. iya, arwah. Jadi jangan bilang hantu ya. Iya. Konghucu tidak berbicara hantu ya, Betul. tidak berbicara iblis. Kita Nah, tidak cerita hantu dan iblis itu ada di badan kita, Iya. ya, semuanya. Jadi arwah, ya. Jadi sehingga arwah-arwah itu sehingga bisa menerima karena dia butuh energi atau hawa yang masakan tadi atau energi hawanya tadi saja. Panas itu ya. Panas itu yang dia butuhkan. Tapi kalau memang betul kita sajikan dimakan buat lari, kita pun pontang-panting lari juga. Betul. Benar kan? Bisa lari, buah apel kita bisa kan. Tidak ada itu. Kita mau makan apa, sebelumnya kita persembahkan pada mereka, silakan makan ini, makan ini. Yang habis nanti mau makan kita semua. Begitu juga kepada leluhur tadi. Tapi apakah boleh nggak setelah sesajian mungkin kue atau bentuk air itu setelah kita persembahkan pada arwah gentayangan, boleh nggak dimakan lagi gitu? Nah, jadi ini bagi cerita Tayul katanya, oh jangan sudah dimakan itu ini. Kalau bisa makan seperti tadi, sudah nggak kebagian kita dibawa lari. Dia hanya dapat hawa energinya saja, seperti hio tadi, keharuman itu dan ketulusan hati kita. Tapi banyak bilang, oh sudah tidak enak karena kena matahari, kena udara dia pasti jadi nggak enak. Ya, kena debu juga. Debu mungkin pasti ya. nggak enak. Jadi banyak nggak mau makan. Tapi kalau pisangnya nggak masalah, ketutup dia yang lain ketutup. Maksud sekarang orang ini sangat lihai pandai, dia tutup semua plastik. Iya, iya, Maka itu nggak kena dia makan. Nah itu itulah Konghucu bilang kalau dibikin tadi bakar kertas itu nih sangat bijaksana, sangat bagus, pandai. Pandai tahu di sana belum tentu menjalankan yang benar dan baik. Jadi dianggap kreatif saja. Begitu tadi dianggap kreatif, tapi dia ketulusan hati tadi. Nah, kembali sesajian tadi. Sesajian tadi
ala kadarnya. Apa yang bisa kamu lakukan, lakukan. Bagi orang yang ada seperti pertanyaan kita lihat, makam-makam orang Tionghoa, ada yang besar, ada sajing ini, dia mampu, dia menunjukkan kehebatan mereka. Tetapi bagi yang tidak mampu bagaimana? Ya cukup pisang, bunga, atau apapun boleh, silakan. Air tanpa itu pun boleh juga bisa. Jadi yang penting hati kita ketulusan itu. Nah itulah tadi ceritanya tentang itu tadi. Namun karena tadi seperti tadi ceritakan harinya berbeda-beda tadi, akhirnya dengan peristiwa kejadian tadi, yang ada tadi diceritain Cie Zetui tadi, dia rela memotong daging pahanya demi untuk Raja Muda. Raja Muda tadi. Sehingga Raja Muda jadi Kongzi tadi, Raja Muda Pangeran tadi, dia setelah diisukan atau diteror oleh permaisuri ini, dia pengasingan. Setelah raja meninggal dan permaisuri tadi nggak ada, akhirnya dia kembali jadi raja. Waktu jadi raja tadi, dia lupa akan Cie Zetui tadi. Tahu Cie Zetui menulis sajak mengingatkan dia, ditempel di pintu. Nah akhirnya mereka, membaca lapor pada raja pangeran tadi. Benar juga, dicarilah dia tadi. Nah akhirnya dicari-cari tidak ketemu. Tidak ketemu di dalam hutan itu bagaimana? Dibakar. Dibakar akhirnya mudah-mudahan asumsinya dia akan keluar. Ternyata tidak keluar, malah meninggal. Nah disinilah raja sangat bersedih. Akhirnya pada hari tersebut juga, yaitu termasuk hari Cengbeng ini, itulah adakan persembahyangan bersama tadi. Harus makanan dingin. Dan itulah nama Han Se Jie tadi. Hari festival dingin, hari makanan dingin. Jadi makanan itu jangan lagi dimasak, itu ini dingin karena kesedihan tadi. Dan jangan hidupkan api lagi dan memasak ada asap. Karena dengan peristiwa ini tadi terjadilah kebakaran meninggalan itu satu. Nah yang kedua, yaitu cerita dari Ming Chao tadi, itu sebelum Konghucu loh. 636 sebelum cerita Masehi itu. dinasti Iya. Qin ya. Berarti banyak cerita ya yang bisa mendukung Cengbeng ini terus jadi ini dijalankan ya. sebagai contoh dua saja. Ya, Tadi satu boleh. tadi. Nah itu sebelum Konghucu 636 tadi. Sedang Konghucu 551 sebelum Masehi kan. Waktu ditambah dengan tahun Masehi jadi 2574 tadi. Ini sebelumnya lagi. Sebelumnya itu peristiwa ini, Cie Zetui ini. Nah akhirnya gunung tadi namanya Mien San. Mien tuh Mien sangat lembut, sangat enak lah kayak salju gitu. Akhirnya diganti menjadi Cisan, Cie Zetui, Cisan. Cisan. Nah inilah. Artinya Jadi apa itu Pak? nama dia Cisan, Ci Cisan marganya. nama dia, ya. Nah, dia. Seharusnya Mien San, gunung yang lemah lembut Mien San tadi. Nah, jadi yang kedua, jadi itu ditentukan oleh raja tadi. Supaya inilah kita jadikan hari persembahyangan pada hari ini oleh Raja Qin Wen Kong. Ya. Nah, setelah itu yang kedua, ini berjalan lama. Inilah yang menjadi tradisi sama budaya berlanjut. Pada setelah di tahun Masehi 1328, nah itu dimulai raja itu berkuasa sampai 1392, lebih kurang 70 tahun. Nah di sini ada seorang raja yaitu namanya Hong U. Banyak orang nggak kenal, tapi kalau dibilang namanya Chu Yanchang semua kenal. Nah disinilah akhirnya dia mengatakan setelah saya Ya mungkin ceritanya lebih apa? Ini yang cerita kedua. Ini masuk ke Cengbeng yang betul-betul Cengbeng yang yang sekarang betul-betul, dilakukan ini, yang membudaya nih. Jadi ini agak sedikit agak seru. Di sini akhirnya dia setelah menjabat menjadi raja. Ya maaf Pak, mungkin kita akan lanjutkan lagi kembali Wah, setelah yang satu ini. iya asik baik. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Ya, permisa. Kita kembali lagi bincang-bincang bersama tokoh Konghucu tentang seputar sembahyang Cengbeng atau ziarah kuburan bersama Canglao Muslim dan JS Christie. Ya, tadi kan kita sudah lanjut ya, seru banget ini ceritanya. Mungkin tadi yang lanjutan cerita yang kedua itu sebelum Masehi ya ceritanya ini mungkin. Oh ya, yang sebelum Masehi tadi ini yang dilestarikan terus, yang dibenahi oleh Nabi Konghucu tadi. Jadi Nabi Konghucu dia tidak menciptakan, tapi dia melestarikan yang benar, diperbaiki jadi baik, tradisi baik, budaya baik, yang tidak dia buangi.
Itulah akhirnya namanya ada Ucing tadi, 5 kitab klasik tadi, dia menjadi ada Sesu yang kita lihat sekarang. Maka itu ada Sesu Ucing tadi. ada Jadi dia 4 kumpulan 4 buku tadi. yang Di, dikompilasi. di antaranya satu tadi, setelah tadi Raja Hongwu tadi, yang terkenal dengan nama Chu Yenchang tadi, dia setelah menjadi raja tadi semua, setelah memimpin, dia juga mempunyai tita raja perintah tadi. Setelah itu dia teringat dia mau sembahyang mau mengunjungi semula mencari orang tuanya. Ternyata orang tuanya sudah meninggal, kampung itu sudah berubah semua. Jadi lihat pada hari ini orang pada Cengbeng rame semua, kok kosong. Dia pergi juga lihat, wah di mana makam orang tua saya ini? Tanya-tanya semua nggak tahu. Dan orang nggak tahu dia siapa. Ya. Karena dia menyamar, dia tidak menunjukkan bahasa dia raja. Jadi alhasil dia melihat begitu, oh ini yang nggak ada yang sebenarnya. Apakah benar ini? Dia ingin mencari makam orang tuanya. makam orang tuanya tadi. Jadi karena dia sudah punya raja, punya perintah raja, dia punya tita raja tadi, dengan tadi kertas-kertas sembahyang tadi yang macam aneka ragam tadi, akhirnya dia ambil beberapa lembar, dia berdoalah, Tien, Tuhan, tolong tunjukkanlah di mana makam orang tua saya tadi, ibu dan bapak tadi. Maka itu kita lihat pada hari Cengbeng, tengok di kuburan sering ada api yang berputar kecil, pusar kecil tadi. Ada. Nah itu Alkisah itu. Jadi dia gitu, kertas tadi dia bilang tadi, dia lempar, terbanglah putar. Berhentilah di atas makam satu yang enggak disembahyang orang dibersihkan tadi. Itu berarti bapaknya dia lihat, dia baca. Yang satu tadi berhentilah di makam yang satu lagi atasnya. Nah itu Alkisah kertas, maka itu namanya Tek Chua tadi. Itu yang ditekankan. Nah jadi ada putih, ada kuning, ada merah. Ya. Nah di sini Tek Chua tadi akhirnya itulah yang dikembangkan sampai sekarang itu menjadi tradisi yang dilestarikan. Nah itu di tahun Masehi tadi 1328 tadi dia bermerintah 70 tahun sampai 1398 tadi. 98. Nah itu Alkisah. Jadi bisa nggak Pak Muslim mungkin ceritakan tadi, mungkin cerita ini diambil dari salah satu kitab ini ya, kitab yang mungkin yang di mana, bagian mana? di Lici. Oh kebetulan nggak bawa Lici. Lici ya. Lici itu catatan cara beribadah, susila cara beribadah. Catatan tatatus susila ya. Susila cara Peribadah beribadah, peribadahan di Lici. Kebetulan nggak bawa. Cerita ini ada di dalam Buku itu ya? ada. Itu yang dibenahi oleh Nabi Konghucu tadi. Yang sebelumnya sudah ada dia benahi. Itulah yang tadi waktu hari wafatnya yang lalu episode pertama ada ceritakan tadi. Dia sembayangkan di meja, akhirnya muncullah Halimun tadi, ada bintang utara, ada apa tadi datang, akhirnya oke lah ini yang dipakai. Mungkin supaya pemirsa mungkin yang tertarik mungkin bisa membaca ya lebih Buku dalam itu. lagi, mungkin di buku apa tadi Pak? Lici. Lici ya. Nah, Lici itu mungkin ada ceritanya lebih lengkap ya. Ya. Nah, jadi inilah dilestarikan. Jadi bagi orang yang mampu seperti tadi, wah beli lebih banyak, bikinlah dia kreasi rumah lah, bikin apa sampai HP sampai itu ini. Nah, itu waktu dibakar tadi, itu ada panas energinya tadi. Ini yang mengantar atau mengisi alam barja tadi atau imkan tadi. Im itu dingin. Jadi terjadi mendekati vektor-vektor sehingga arwah tadi merasa nyaman. Oke, dengan kita bakar kertas itu, rasa panas itu, Dia menyatu sama yang negatif tadi, im tadi. oh yang Pasti- di alam baka itu ya. Iya, atau sekitar Arwah karena itu kita akan mendekat ya. iya. Karena dia mengambil di energi tersebut. iya, Gitu ya. karena dia kan di alam barja tadi kan dingin tadi. Karena ini kan dibisakan bebas sembahyang dengan memohon tadi. Sebelum sembahyang kita kan tadi ada dibacakan tadi Futecensen tadi. Ya. Sebetulnya itu adanya Pai Santi itu sembahyang ke gunung. Gunung itu kan ada penunggunya juga. Sembahyang kepada penunggu pada gunung sana. Sama Totekongnya tadi, Futecensen tadi. Setelah itu baru bisa sembahyang kepada arwah orang tua kita tadi. Atau leluhur kita tadi. Nah disinilah terjadi perbakaran tadi. Undang sudah diizinkan oleh 2 malaikat tadi. Malaikat gunung Boleh. yang menjaga gunung sama yang bumi tadi. Ya. Akhirnya mereka bisa datang kumpul. Dan bisa reuni walaupun seperti yang tadi Konghucu bilang walaupun jauh kita harus ingat tadi. Ya, baik Pak, Nah. Pak Muslim. Kepada pemirsa yang mungkin ingin bertanya kepada narasumber kita, bisa menghubungi ke nomor kita 0811 6100 386. Silakan menghubungi kita. Bila ada pertanyaan akan dijawab langsung oleh kedua narasumber kita. Oke, baik. Saya
sambil Iya, menunggu terima kita kasih ini Pak Muslim yang sudah menceritakan ya kedua cerita tadi, Ceng Beng. Lebih kurang kita sudah tahu ya, dengan pemirsa juga mungkin sudah lebih paham sebenarnya sejarah Ceng Beng itu ada rupanya ada. dan dijelaskan di sini. Nah, saya pernah mendengar sebuah pepatah ya mengatakan ini Pai Shan Xiao Wei Xian atau berbagai kebaikan berbakti itu diutamakan. Yang kedua itu Wu Ye Huan Hui, burung gagak bisa membalas budi orang tuanya. Sebenarnya dari Pak Muslim itu atau mungkin dari J.S. Christie bisa menjelaskan nggak artinya? Baik, saya coba jelaskan. Ini menyangkut bahasa Mandarin tadi Boleh. ya. Paisan Xiaowisin. Tambahkan. Berbagai ratusan kebaikan berbakti diutamakan. Jadi kalau kita berbakti macam-macam pada umum masyarakat, pada lain-lainnya itu ada. Yang terakhir berbakti pada nusa dan bangsa tadi. Nah, yang paling tertinggi pada Tien Tuhan tadi. Namun kalau tidak kepada orang tua kita dulu, ya berbuat kebajikan, kita berbuat berbagai macam-macam tadi seperti memberi sedekah, memberi apa, berbuat baik tuh nih. Sedangkan pada orang tua kita, itulah yang dititipkan malaikat yang menjaga kita itu. Ya, bagaikan malaikat menjaga kita ibu dan bapak tadi. Ya. Langit dan bumi tadi menjaga kita. Nah, kita harus berbakti, itulah diutamakan. Paisan Xiaowisin. Berarti segala kebaikan yang paling tinggi itu berbakti kepada orang tua ya. Orang tua Yang kita paling sendiri dulu. Nilainya lebih tinggi ya. Ya, sudah bisa kita lakukan Daripada yang kepada lain. orang tua kita sendiri, kita baru bisa ke masyarakat. Ke masyarakat kita baru bisa ke negara. Betul. Ke negara kita baru bisa ke dunia. Tapi kalau kita yang kita lihat sekarang langsung ke negara, nah inilah terjadi yang kita bilang tadi, korupsi tadi. Karena dia tidak bisa berbakti pada keluarga dan tidak mempunyai tadi seperti yang dijelaskan tadi. Nilai-nilai itu ya. Iya, nilai luhur tadi, 8 kebajikan tadi. Xiaoti Chongxing, Li Lianche tadi. Ya, tahu malu tadi ini nggak ada dia. Dian suci hati nggak ada. Xiao berbakti, maka tuh Xiao di urutan pertama ini disebut Paisan Xiao Wisien tadi diutamakan. Nah, jadi kalau ini dilakukan dengan sendiri, dia pengabdian pada nusa dan bangsa itu akan bagus semua, akan nampak. Dan dia bisa memimpin dunia akhirnya tadi. Betul. Nah ya, jadi tadi yang tanya tadi Uya Wanhui. Uya itu adalah burung gagak. Burung gagaknya bisa membalas budi, apalagi kita manusia. Nah, burung binatangnya bisa. Jadi inilah menjadi sebuah cerita storytelling tadi. Burung gagak waktu kecil kan induk bapak, ibunya kan mengasih makan sama dia anaknya langsung buka mulut, tetap makan gitu kan. Nah, tetapi suatu hari nanti anaknya sudah pandai terbang, induknya pun sudah tua, paruhnya sudah keras, kukunya sudah keras, bulunya sudah keras, payah terbang. Akhirnya di sarangnya. Nah, ini punya cerita. Ada seorang tadi, anak petani tadi, dia mencari kayu. Waktu diantar makanan oleh ibunya jam 11 atau sebelum jam 12, dia marah-marah sama ibunya. Nah, setelah kalau lewat, dia juga marah sama ibunya. Nah, saya kelaparan. Jadi pada suatu hari, dia lihat burung gagak ini kok gak keluar induknya, kok terbalik dia yang duduk. Anaknya, tahu-tahu anaknya pulang terbang ngasih makan sama induk. Wah, saya kalah sama burung gagak binatang ini, dia bilang ya. Iya, petani ini bilang. Ya. Iya, Oke. yang tadi petani tadi sama cari kayu pulang tadi. Dia lihat, wah udah jam 1. Nah, pada orang dulu pasang hiu tadi. Jadi berdiri titik nolnya ketemu tuh. Dia lihat mamanya baru ngantar. Akhirnya dia menyusul mamanya supaya jangan mamanya lagi manjat ke gunung tadi atau di pohon tadi. Dia kejar mamanya lari, taruhkan rantang langsung lari. Lari kejar penyambutan masuk, mak jangan mak gini-gini, saya minta maaf sujud. Akhirnya mamanya terjun ke sungai, itulah meninggal. Akhirnya dia mamanya dicari-cari nggak dapat satu kayu dibawa pulang. Itulah yang akhirnya sekarang ceritanya panjang. Singkatnya tuh dia di bongpai atau sincupai di rumah. Itu yang untuk ingatan. Banyak orang bilang sembahyang pada kayu patung, bukan. Itu sebagai mengingatnya saja. Jadi akhirnya sebagai contoh seri teladan tadi, burung gagak tadi bisa memelihara induknya kembali. Kenapa kita manusia sih nggak bisa? Inilah namanya Uya Huan Hui tadi cerita. Ya. Garis besar. Kalau cerita detailnya nanti episode yang berikutnya Ya, nanti itu. mungkin kita akan Ya, lanjutkan terima episode kasih. selanjutnya ya. Mari, luar biasa ya ceritanya panjang. Jadi sebenarnya berbakti itu lebih diutamakan daripada kebaikan yang lainnya ya, mungkin Ya. menolong orang atau sesama itu ya. Boleh, tetapi Karena- pada orang tua dulu sendiri. Ya, karena orang tua kita itu kan yang melahirkan kita, Ya. jadi kita juga harus tidak bisa sanggup kita membayar budi kepada orang tua kita Ya, ya. Jadi tidak. tentunya kita harus mengingat terus mereka, Ya. melayani mereka,
kira-kira kan kalau sudah kita Dan menjadi suri ya, teladan bagi anak cucu kita menjadi nanti. role model juga bagi kita. Ya, dan nanti masyarakat umum bisa melihat, bisa melakukannya semua. Itulah tercipta sebuah adem tentrem sebuah negara tadi, masyarakat tadi. Tujuannya itu. Maka itu dengan moto kata pepatah itu gitu. Baik. Jadi burung tadi uya tadi gagak itu sebagai contoh binatang pun bisa. Begitu kan kambing dia kalau mau nyusu dia pasti sujud nyusu. Oke, baiklah. Menarik sekali ya pemirsa yang kita ceritakan bersama narasumber kita. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan lagi setelah pariwara berikut ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Baiklah. Ya, pemirsa. Kembali lagi kita di acara ini. Tanya jawab dengan narasumber kita. Mungkin dari Pak Muslim, saya ada namanya sajak cengbeng itu ya yang lagi tren di medsos itu. Apa sih sebenarnya makna dan ceritanya itu? Mungkin bisa dijelaskan secara Baik. singkat ya. Pak. Terima kasih. Karena waktu juga akhirnya secara singkat tidak lengkap. Jadi yang kita lihat di medsos itu banyak sajak cengbeng tadi. Itu mengatakan ya, Qingming se yi fen fen, lu sang xing jen yi tuan fen. Ini mengatakan pada hari cengbeng ini, kita lihat nanti harinya mendung-mendung. Nah orang itu kalau yang baru meninggal orang tuanya, dia pergi melayat itu, pergi ke kuburan sembahyang itu pasti dia sangat sedih dan berkabung tadi. Jadi setelah kita berdiri di depan pusara orang tua kita, ya, 站在祖先和情人的坟墓前, baru terasa, oh kita ini dari mana dan harus kemana, baru menghayati. Nah dalam hal ini ada hubungan antara leluhur kita sama kita tuh punya hubungan darah. Dalam hal ini mempunyai hubungan darah tadi, kita harus betul seperti tadi, menghormati sembahyang. Jadi kita harus sadar, insaf kembali, kita dari 4 unsur tidak abadi, harus kembali ke 4 unsur yang tidak abadi, yang abadi roh kita tadi. Itulah tadi kenapa kita ada sembahyang tadi, karena tumbuh-tumbuhan ini dia punya nyawa kehidupan, binatang dia punya nyawa kehidupan, punya nyawa insting nalar. Kita manusia punya 2 itu ditambah 1 fen tadi, ruh tadi. Ya. Itu yang dibilang san fen cipe tadi. Nah inilah jadi yang tadi ada cerita di rumah adakan papan sembahyang, sincupai, ke kuburan sembahyang. Itulah kita menghormati dia punya ciefen, insting nalarnya itu yang sering menghilang ada mimpi ini. Jadi kesimpulannya setelah kita tahu bahasa kita datang dari ada sumbernya orang tua dan bapak mama. Ya. Nah kita akhirnya kembali dari 4 unsur yang tidak abadi. Yang 1 abadi itu harus kembali ke tempat dia kembali, yaitu di Kita sisi lahir Tuhan. dengan Tian badan tadi. kita itu membawa 5 elemen dan kembali lagi mengembalikan elemen itu sendiri Iya, ya. kembali ke asalnya. Yang Jadi kita bawa cuman roh kita ya.
kalau kita pandai membawanya, kalau nggak bawa pandai maka itu kita tersesat. Itu yang menjadi arwah gentayangan tadi. Nanti ada episode berikutnya itu sembahyang Betul. umum tadi, persaudaraan, Baiklah. Qing He Ping tadi. Nah, jadi kalau kita sudah tahu demikian, dengan sendiri Qingming ini menjadi sebuah hari yang sangat suci, Baiklah. sakral, supaya kita menjadi spiritual kita, spirit kita jadi spiritual, kita sudah mulai mendekati dan kita bisa sadar insaf, oh kita dari sana, kita harus kembali ke sana. Jadi roh nyawa kita ini harus kembali ke sisinya. Jadi kesimpulannya, tingkah laku perbuatan kita tadi yang singkat tadi, Paisan Xiaowisin, berbakti, berbagai ratus kebaikan, berbakti diutamakan. Betul. Jadi dengan adanya Qingming ini, Ya. kita introspeksi diri. Karena waktu kita sangat terbatas ya. Jadi saya menyimpulkannya sedikit tentang makna dari Qingming ini. Yang pertama itu, kita sebagai anak itu harus berbakti kepada orang tua. Jadi bukan hanya saja pada saat Qingming ya. Jadi pada saat Xiao kita Sun. hidup pun kita harus berbakti melayani orang tua kita tanpa pamrih. Karena mereka juga melahirkan kita juga tanpa pamrih ya. Jadi dengan Qingming ini sebuah momen yang tepat untuk kita merenungkan apa arti perjuangan mereka dan pengorbanan mereka melahirkan kita ya. Nah, jadi sebenarnya ini hari Qingming ini adalah salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan bisa dijadikan sebagai ikon hari besar nasional, yaitu hari berbakti pada orang tua atau leluhur yang diperingati setiap tahun. Pemirsa, tidak terasa 1 jam kebersamaan kita telah berlalu. Masih banyak hal yang ingin kita tanyakan, namun waktu juga yang akan memisahkan kita. Namun jangan khawatir, bila ada pertanyaan lebih lanjut tentang budaya Tionghoa atau Rujiao yang diajarkan Nabi Konghucu, silakan menghubungi kami melalui alamat Kantor Sekretariat Jalan Gunung Tua nomor 107 atau nomor telepon 0812 6065 4066. Oke, terima kasih narasumber kami Bapak Muslim Linggo dan pada JS Christie Baik, yang terima telah kasih. berkenan hadir di Terima TVRI kasih. Medan. Terima kasih. Jadi ini Terima sedikit kasih. saya tambah Akhir sepatah kata dua saya kata. William Laksamana. Jadi ini sebagai sebuah pelestarian sejarah pendidikan ya kehadap kita semua dan sebuah semangat. Inilah semangat Qingming dan pendidikan kepada diri kita, masyarakat umum dan seutuhnya negara kita. Ya, terima Baik. kasih. Xian Yu Ite. Hanya satu kebajikan. Tien Tuhan berkenan. Sampai jumpa pemirsa. Sampai jumpa. Wite Tong Tien. Xian Yu Yu Ite. Ite. 谢谢。谢谢。